Pemirsa, pelanggaran larangan mudik masih ditemukan di Tol Cikarang Barat. Personil kepolisian memperketat pengamanan dan dengan tegas meminta pelanggar untuk putar balik. Pelanggaran arus mudik di Tol Cikarang Barat masih terjadi hingga Sabtu pagi. Sebanyak 16 pelanggaran. Untuk menekan angka pelanggaran, personil kepolisian memperketat penjagaan dan memeriksa satu persatu surat serta dokumen yang dibawa pengendara. Bila ditemukan pemudik nekat, maka aparat dengan tegas meminta pengendara untuk berputar balik. Pemirsa, penyekatan masih dilakukan di perbatasan wilayah Jawa Barat dan Jakarta, dan kita saat ini sudah terhubung dengan Bayu Pradana di Tol Cikarang. Bayu, ada berapa pelanggaran yang hari ini terjadi sejauh ini? Ya, dari walaupun penerapan dari larangan mudik ini sudah kesekian hari diterapkan, namun sangat disayangkan masih ada saja sejumlah pelanggar yang tercatat di Tol Cikarang Barat ini. Pada hingga pukul 10 pagi tadi dari data yang kami dapatkan, ini sedikitnya masih ada 21 pelanggar yang tercatat pada hari ini yang melintas di Tol Cikarang Barat ini, di mana Danis dan juga pemirsa dari pelanggar ini mayoritas dilakukan oleh para pengendara mobil pribadi. Namun dari data yang kami dapatkan ini, apabila kita bandingkan pada hari-hari sebelumnya, ini bisa dibilang angkanya cukup menurun. Dan juga kalau kita lihat dari volume kendaraan di akhir pekan ini juga masih dibilang ini menurun ataupun cukup landai. Namun kendati demikian, meskipun adanya penurunan angka pada pelanggaran, penjagaan dengan cukup ketat masih dilakukan oleh sejumlah petugas kepolisian maupun juga dibantu oleh petugas Dishub, di mana mereka ini masih terus memeriksa sejumlah jenis kendaraan, diantaranya kendaraan mobil pribadi, van, bus, hingga truk, yang di mana ini mereka masih harus memeriksa kendaraan-kendaraan ini dengan meminta menunjukkan surat tugas mereka ataupun berkas-berkas terkait yang menunjukkan alasan mereka untuk melakukan perjalanan jarak jauh dari Tol Cikarang Barat ini. Namun kendati demikian, memang masih ada saja dari pantauan kami yang masih berusaha melanggar, di mana mereka masih berusaha untuk melakukan perjalanan mudik maupun juga melanggar dari standarisasi pemberlakuan dari standarisasi PSBB, di mana ini mereka nantinya diminta untuk mengatur jumlah penumpang mereka, di mana maksimal ini mereka hanya boleh diminta mengangkut penumpang sebesar 50% dari kapasitas kendaraan mereka. Dan nantinya apabila pelanggar ini tertangkap, maka mereka akan diminta putar balik dengan keluar di Tol Cikarang Barat 3. Dan juga kami imbau kepada pemirsa agar nantinya dapat terus menjaga kesehatan serta keselamatan Anda, juga keluarga Anda, serta menghindari aktivitas di luar tanpa adanya keperluan yang mendesak. Danis. Baik, terima kasih Bayu Pradana melaporkan situasi terkini dari Cikarang, Jawa Barat. Dan pemirsa, hampir sepekan pemerintah Thailand mulai membuka sebagian wilayah karantina. Kini masyarakat dapat kembali keluar rumah untuk berbelanja memenuhi kebutuhan. Seperti apa keadaan Thailand saat ini? Kita simak informasinya. Turunnya jumlah kasus corona COVID-19 membuat pemerintah Thailand mengurangi sebagian karantina. Sejak 3 Mei, restoran, kafe, dan pasar sudah kembali dapat beroperasi. Anjas, salah satu warga Indonesia yang tinggal di Thailand, kini dapat kembali ke pusat perbelanjaan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Meski sejumlah kawasan bisnis dan kegiatan ekonomi kembali dibuka, Thailand tetap memberlakukan jam malam hingga 31 Mei nanti. Berlaku mulai pukul 10 malam hingga pukul 4 pagi. Jika hal tersebut dilanggar, maka akan dikenakan sanksi denda 100.000 baht atau sekitar 50 juta rupiah. Kerjaan di kamar ya. Karena nggak ada kerjaan kan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini di Thailand, kita sudah tersambung dengan Anjas Asmara yang saat ini berada di kota Bangkok. Ya Anjas, seperti apa lockdown yang memang saat ini informasinya sudah dilonggarkan oleh pemerintah Thailand? Baik, Danis dan juga pemirsa, untuk secara umum sendiri, Thailand tidak memberlakukan lockdown. Ini mirip seperti di Indonesia ya, kita sebutnya adalah semi lockdown. Dan memang sejak hampir 2 bulan lalu, berbagai macam kebijakan telah dilakukan pemerintah untuk menekan angka COVID-19. Tapi karena tren penurunan terjadi di kasus COVID-19, itu sudah dimulai dilakukan pelonggaran. Seperti mungkin sekitar tanggal 3 Mei lalu, ada 8 jenis tempat umum yang boleh dibuka
umum lagi, seperti tempat restoran atau aneka jenis tempat makan dari yang kecil sampai yang besar. Kemudian adalah aneka jenis pasar, mulai dari pasar tradisional hingga street market di Bangkok dan juga 76 provinsi lainnya. Serta juga ada tempat perawatan kecantikan, salon, kemudian klinik kesehatan, dan tempat permainan golf. Dan yang keenam adalah fasilitas olahraga, baik itu outdoor dan juga indoor. Dan yang ketujuh adalah public parks, ini adalah taman-taman yang biasanya banyak di Bangkok, sudah dibuka kembali. Dan yang terakhir adalah klinik hewan pun sudah dibuka kembali. Tapi walaupun seperti dikatakan tadi bahwa tren penurunan COVID-19 sudah mulai menurun, sebagai informasi saja bahwa kita masih harus ada kursi atau jam malam. Jadi kita tidak boleh keluar jam 10 sampai jam 4 pagi. Jadi kalau di Bangkok dan kota-kota lainnya boleh dibilang kalau malam itu tidak banyak aktivitas. Kemudian di minggu depannya, karena dari Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha menyatakan bahwa jika tren ini terus mengalami penurunan, kemungkinan besar minggu depan akan dibuka kembali untuk gym, mall, dan juga tempat hiburan. Dan untuk work from home, karena saya sendiri pun dosen di Thailand, itu sudah bekerja dari rumah itu sekitar hampir 2 bulan yang lalu. Dan untuk kampus saya sendiri pun, kami akan mulai kembali bekerja kantor itu di 15 Mei. Tapi untuk sekolah dan juga mahasiswanya terutama, karena ini bertepatan dengan akhir semester dan mereka akan kembali buka itu nanti mungkin di awal Juni 2020. Baik, Anjas, jika memang ada tempat-tempat yang memang diperbolehkan untuk dikunjungi secara seperti hari-hari biasanya, apakah ada standar protokol kesehatan yang memang diterapkan? Seperti tadi saya melihat ada visual dari Pasar Chatuchak begitu, ini tampaknya tidak ada jarak atau social distancing antara pembeli maupun pedagang yang ada di sana. Betul, memang boleh dibilang adalah kalau di Thailand agaknya sedikit mirip dengan Indonesia. Ada masyarakat yang bandel, ada masyarakat juga yang patuh ya. Tapi kalau boleh saya kasih garis besar bahwa untuk social distancing memang tetap harus dilaksanakan seperti ke-8 jenis tempat yang sudah dibuka untuk umum tadi. Mereka sudah memiliki aturan-aturan tertentu. Misalnya untuk makan, boleh sekarang makan di tempat, tapi harus ada jarak 2 meter. Kalau mereka gagal untuk melakukan aturan tersebut, maka akan kena denda ataupun juga akan ada kebijakan yang baru lagi. Tapi kalau boleh dibilang dari sistem semi lockdown yang diterapkan di Thailand, boleh dibilang dari hasil datanya, karena sekarang sampai saat ini total kasus COVID-19 itu ada 3.000 kasus di Thailand dan setiap hari mengalami penurunan. Boleh dibilang semi lockdown di Thailand berhasil. Nah, saya sedikit mengupdate bahwa untuk total pasien yang sembuh di Thailand dari COVID-19 sampai saat ini ada 2.784 dan yang di rumah sakit ada 161 orang dan yang meninggal dunia ada 55 orang. Banyak media menilai bahwa Thailand cukup berhasil dalam menangani COVID-19. Tapi satu hal yang perlu digarisbawahi untuk penerbangan internasional. Walaupun sudah ada banyak kabar baik, tapi penerbangan internasional ke Thailand masih belum dibuka hingga 31 Mei 2020 ini. Tapi untuk penerbangan lokal itu sudah mulai dilakukan mulai awal bulan ini. Baik, terima kasih Anjas Asmara melaporkan langsung situasi terkini di Thailand. Kita sama-sama berharap pandemi di Thailand segera berakhir, begitu juga di Indonesia. Dan pemirsa, ratusan pedagang dan pengunjung pasar Kebon Kembang Kota Bogor menjalani swab test. Selengkapnya hanya di Ayu Siang.